seindah apapun hidupmu, ingatlah bahwa kita pernah punya masa lalu dan Tuhan ada di sana untuk membentuk kita. Tapi ketika engkau menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan, maka semua yang engkau pegang dengan tanganmu dibuat berhasil. Selamat siang God Lovers, Shalom. Kembali lagi dengan saya Pendeta Martin Harefa. Selamat datang dalam acara Diaspora TV Talk Show yang diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Hari ini Diaspora TV menghadirkan seorang narasumber yang sangat istimewa. Seorang yang berlatar belakang Muslim, namun kemudian dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk melayani di ladangnya. Tanpa berlama-lama, kita sambut Ibu Debbie Bashir. Shalom, selamat siang Ibu Debbie. Salam sehat. Shalom Pak Martin. Semuanya yang menyaksikan. Baik Pak, puji Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai talk show kita hari ini, mari kita mulai acara ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita di hari yang indah. Tuhan mempertemukan kami dengan hamba-Mu, Evangelis Debbie Bashir, yang Tuhan sudah panggil dan selamatkan, dan Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat. Tuhan, kami rindu mendengar kesaksian hamba-Mu ini, sehingga setiap orang yang mendengar sungguh dikuatkan dan diteguhkan imannya. Dan melalui pengalaman hidupnya, banyak orang yang diberkati. Berkati pembicaraan kami, Engkau memimpin dari awal hingga akhirnya, dan semua yang mendengarkan, para God Lovers, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, saya ingatkan bagi mereka yang belum subscribe, untuk melakukan subscribe demi mendukung Diaspora TV Channel. Jika Anda suka dengan tayangan ini, mohon Anda like video ini. Anda juga boleh komen atau memberikan masukan atau pendapat. Ibu Debbie, Anda terlahir dari keluarga yang berlatar belakang non-Kristen. Bisa diceritakan sedikit mengenai keluarga dan masa kecil Anda? Iya, semua karena kasih anugerah Tuhan. Saya 5 bersaudara Pak, dan saya anak yang keempat. Ya papi saya haji, ya, dan kakek saya juga seorang tokoh agama, dan saya bersyukur, ya karena ya berkata ya, bukan kita yang memilih dia, tapi dialah yang memilih kita. Amin. Dan ketika kita dipilih oleh Tuhan, saya percaya Tuhanlah yang meneguhkan kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Dulu sebelum bertobat saya pelatih senam aerobik, Pak. Dan ya, dan ketika Tuhan panggil itu, ya makanya teman-teman, ya orang bahkan keluarga tidak ada yang menyangka dengan melihat latar belakang saya yang dulu dengan yang sekarang itu, ya benar-benar dalam Kristus kita jadi ciptaan baru. Dan saya bersyukur dipilih Tuhan, saya percaya sejak dalam kandungan ibu saya, Tuhan sudah memilih saya. Tahun 95 saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya lewat apa ya, saya mencari ketika saya jatuh dalam dosa, lalu saya mencari siapa Tuhan yang benar itu, ya, di dalam kebimbangan, bahkan saya sempat terlintas waktu itu mau bunuh diri, karena saya sudah sakit dengan hidup, tetapi di saat itulah Tuhan datang dan Dia menyelamatkan saya, dan ketika Tuhan jamah saya, yaitu yang Alkitab bilang bahwa ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Malam itu saya dijamah Roh Kudus, hanya satu pertanyaan saya ketika saya sudah bosan dengan hidup. Saya ingin mengakhiri hidup saya, semua dosa sudah saya coba, tapi ternyata tidak membawa damai sejahtera.
Ya, sebuah pertanyaan saya mentok waktu itu bertanya, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Kalau Tuhan itu benar-benar ada, siapa Tuhan itu sebenarnya? Untuk apa Dia menciptakan saya? Mengapa saya ada di dunia? Ada begitu pertanyaan yang muncul di benak saya, lalu ketika saya mati nanti saya kemana? Apakah hidup ini hanya seperti itu, ya, hanya seperti ini, saya lahir, lalu saya besar, saya dibuat dosa, lalu saya mati, lalu saya binasa. Saya benar-benar tidak mengerti tentang tujuan siapa saya, tujuan hidup saya, maunya Tuhan tuh apa. Malah yang ada saya juga menyalahkan Tuhan, saya bilang, "Kenapa sih Tuhan Engkau kurang kerjaan menciptakan saya di dunia?" Tapi di dalam ketidaktahuan saya cuma bilang waktu itu, "Ya mungkin saya mau bunuh diri Tuhan, tapi sebelum saya mati, saya pengen ketemu siapa Tuhan yang benar itu." Dan saya tahu ketika saya pengen bertemu Tuhan yang benar, maka Engkau juga Tuhan yang ya Engkau kan pencipta, Engkau yang menciptakan saya. Jadi Hmm, satu hal yang saya tanamkan itu, saya percaya di hati Tuhan itu ada, Pak. Jadi kan ada orang nggak percaya Tuhan ada. Saya ya. tetap percaya Tuhan ada. Kenapa? Karena melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa, saya melihat alam, saya melihat bunga aja, saya melihat, wow Tuhan tuh dahsyat ya. Kita lihat bunga daunnya hijau bisa keluar anggrek warna-warni itu kalau bukan Tuhan tuh nggak mungkin gitu ya. Jadi saya percaya Tuhan ada, tapi siapa Tuhan itu sebenarnya? Itu yang menjadi pertanyaan dan ketika saya bergumul, ya itulah yang mungkin ya kita biasanya berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Dan Yesus berkata, "Iman sebiji sesawi pun akan diperhitungkan Tuhan." Hmm, Saya yakin hari itu ketika saya mulai bertanya di hati, "Tuhan, siapa Engkau?" Itu adalah iman yang sebiji sesawi, yang akhirnya hmm, menghasilkan saya yang seperti hari ini. Jadi ketika orang tuh mau buka hati, maka dia pasti bisa bertemu Tuhan. Jadi itu hmm. kali kesaksian saya. Bu Debi tadi berkata bahwa orang tua dan keluarga itu aktif di dalam bidang kerohanian ya. Artinya Ibu Debi, anak-anak semua dari karena Bu Debi berkata saya percaya Tuhan. Ya, saya percaya semua ciptaan Tuhan gitu ya. Jadi Bu Debi bukanlah ateis, tapi memang orang tua mendidik Ibu dengan dasar-dasar agama yang baik. Tapi kemudian sampai kepada satu titik Ibu Debi merasa ingin mencari Tuhan itu secara pribadi. Begitu ya Bu ya? Iya, Sehingga iya. Karena udah bosan terjadi dengan dosa, Pak. hmm, Udah percaya mentok hidup, udah mentok percaya melakukan tapi dosa, ternyata nggak berdosa bahagia, gitu ya. malah semakin stres. Oh, iya, iya, iya. Baik, baik. Jadi titik baliknya ketika sudah jenuh dengan dosa, percaya Tuhan, tapi hidup di dalam dosa dan akhirnya itu yang menjadi titik balik mencari pribadi Tuhan. Nah, Bu Debi, bagaimana tanggapan ayah dan ibu ketika tahu Anda sudah percaya kepada Kristus? Pastinya ya syok dan benar-benar marah kan. Saya tuh dari kecil papi saya sudah wanti-wanti jangan berteman dengan orang Kristen. Hmm, Jangan bergaul akrab, apalagi pacaran, apalagi menikah. Saya sudah sempat diomongin, "Kalau kamu sampai nikah sama orang Kristen lebih baik papi masuk penjara loh. Ya papi hmm, bunuh kamu, jangan bikin malu keluarga." Jadi dari kecil itu saya sudah ditanamkan yang seperti itu. Jadi ya Bapak bisa bayangkan reaksi papi saya ketika dia tahu saya jadi Kristen bukan karena pacaran, bukan karena mau menikah atau apapun, tetapi karena Tuhan pilih saya. Jadi hmm. waktu itu reaksinya ya marah besar dan bahkan sempat diancam, ya seperti itulah dan saya mendapatkan ya tekanan, aniaya secara batin, bener-bener berat ya dan pada akhirnya seperti yang mungkin orang semua sudah tahu di kesaksian saya sering sampein bahwa
Akhirnya saya disuruh memilih antara keluarga atau Tuhan Yesus. Tahun 95 saya terima Yesus, 96 ketahuan dan akhirnya saya disuruh pilih keluarga atau Yesus. Kalau pilih Yesus, tinggalkan keluarga. Kalau pilih keluarga, tinggalkan Yesus. Iya. Artinya Ibu Dedi saat itu diusir dari rumah dan pergi keluar entah kemana, tentunya belum terpikirkan saat itu ya. Lalu Iya, apa yang Ibu Dedi lakukan ketika keluar dari rumah? iya, benar-benar saya ketika disuruh memilih jujur Pak, pertimbangan yang sangat berat dan itu keputusan terberat yang harus saya ambil selama saya hidup. Memilih keluarga atau Yesus itu berat sekali, karena saya mengasihi keluarga saya mencintai keluarga saya. Dari kecil saya dicukupin secara materi, kita tidak pernah berkekurangan. Ya, bahkan berkelimpahan dan saya merasakan, ya itulah ya keluarga saya gitu ya, ketika harus disuruh memilih itu memang berat, berat sekali. Tetapi saya juga tidak bisa meninggalkan Tuhan Yesus yang sudah mengubah hidup saya, yang sudah memberikan arti di dalam hidup saya sehingga saya, bisa merasakan, menemukan sesuatu yang baru di hidup saya dan ketika saya disuruh memilih antara Yesus atau keluarga, ya itu benar-benar saya nggak tahu mau kemana. Saya waktu itu baru lulus SMA, ya, dan saya berpikir kalau saya tinggalkan rumah, saya tinggalkan keluarga, saya mau makan apa, saya mau hidup di mana. Ada banyak pertimbangan di benak saya, tetapi ya sekali lagi saya masuk berdoa di kamar saya dan saya cuma berkata, "Tuhan, saya tahu resikonya begitu berat, tapi jangan biarkan saya keluar dari rencana Tuhan." Karena saya percaya kebahagiaan di hidup saya hanyalah ketika saya berjalan di dalam rencana Tuhan. Jadi saya Hmm. berdoa kepada Tuhan, berikan saya tuntunan, apa keputusan yang saya harus ambil, seberat apapun resikonya, aku hanya mau ingin berada di dalam rencana Tuhan. Malam itu saya berdoa, saya masuk di kamar saya dapat ayat firman Tuhan, "Berbahagialah kamu jika karena namaku kamu meninggalkan rumahmu, ayahmu, ibumu, ladangmu, pekerjaanmu, atau apa saja, karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda." Dan saat itu saya pamit, saya tinggalkan keluarga saya. Iya, dan dengan berat hati, saya tidak boleh bawa ijazah, nggak boleh bawa apapun, papi saya cuma bilang, "Kamu pergi dari jangan bawa ijazah, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa." Dan itu berat Hmm. sekali, berat. Dan saya tahu papi saya juga terpukul, sebenarnya mami saya juga terpukul, tidak menyangka, tapi itulah Tuhan kan, Pak. Hmm. Ketika Yesus melakukan sesuatu kita nggak tahu. Ya, saya menjalaninya dan taat saja pada rencana Tuhan. Saat keluar rumah, Ibu kemana? Dari Kota Poso saya menuju ke Kota Palu karena kebetulan ada sepupu saya di Kota Palu, ya, mereka juga kos di Kota Palu dan akhirnya saya tinggal di Kota Palu, itu 7 jam perjalanan naik bus, ya, waktu saya mau pergi juga mami saya nangis-nangis, dia bilang, "Jangan pergi, kamu tunggu saja mami sama papi mati baru kamu jadi Kristen. Ya, Hmm. tapi tolong jangan bikin hancur keluarga ini hanya karena kamu memaksakan kehendakmu." Tapi saya bilang sama mami saya, "Mami tidak pernah bisa mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan dengan saya." Saya berangkat ke Kota Palu naik bus malam itu, hanya bawa beberapa pakaian, ya, dan sampai di Kota Palu saya tinggal di kos-kosan itu dengan sepupu saya. Saya Hmm. pelayanan di sana, Pak. Nah, Ibu memulai pelayanan apa, Bu? Kan, Ibu baru lulus SMA, Iya, lalu jadi pertama pelayanan apa yang Ibu lakukan pada waktu itu? Iya, jadi pertama kali waktu saya dulu sudah bertobat di Kota Poso itu kan saya sudah ke gereja, Pak. Di gereja saya masuk di pelayanan sebagai pendoa. Jadi Oh. pendoa syafaat. Jadi itu pendeta khotbah 2 jam di mimbar, kita berdoa 2 jam di belakang mimbar. Ya, Hmm. dan itu mungkin orang nggak tahu, orang orang tuh lihat saya yang sekarang, tetapi pelayanan saya dulu pertama kali pendoa syafaat, jadi kita berdoa ya setiap siang tuh doa dan kalau ada pendeta yang berkhotbah saya doa 2 jam, lalu saya ke Kota Palu itu
pendoa juga di Yayasan Hosana dan jadi singers, Pak. Itu saya singers tuh ya, tapi rambutnya masih sebahu itu. Itu tahun 96, 97 ya ini, 96, 96. Ada di Yayasan Oh, Hosana di Palu. Ini foto-fotonya masih langsing. Nah, itu Kak Franky adalah seorang pendeta yang juga menjadi mentor saya dan suami hmm. istri dengan Kak Feni. Ini waktu kita di Palu nih pelayanan. Misi juga ke daerah-daerah dan juga singers, pendoa. Oh, itu kegiatan Bu Devi ya? Iya, jadi ini Ada di singers Palu. nih. Iya, jadi pendoa, jadi singers. Nah, Bu Devi dan God Lovers, kita sedang mencoba menghubungi Bapak Pendeta Franky yang menjadi mentor dari Ibu Devi selama melayani di Palu. Shalom. Pak. Shalom Pak Pendeta Franky. Shalom. Apa kabar Pak? Baik-baik Pak, puji Tuhan, luar biasa. Pak Franky dengan Ibu Feni ya? Iya. Pak Franky, bisa tolong ceritakan bagaimana perjumpaan Bapak dengan Ibu Devi ketika pelayanan di Palu? Oh ya. Ya puji Tuhan, shalom ya. Oleh anugerah Tuhan pada tahun 1996 ya, 1996. Ya tentunya ya disitulah kami bisa jumpa dengan saudari Debbie ya. Iya. Yang waktu itu datang dari Poso dan berjumpa dengan kami dan akhirnya terlibat dengan pelayanan kami. Pelayanan kami yaitu Yayasan Pelayanan Kristen Hosana. Yang bergerak di bidang misi. Dan pada waktu itu memang Tuhan percayakan kami sering ada KKR ya, ada KKR dari Muhammad Tuhan dari Jakarta ya, ada loka karya, seminar, sering dipercayakan. Nah, Debbie terlibat bersama kami. Ya, waktu itu pelayanan kecil, tetapi ya punya hati misi dan disitulah saya lihat saudari Debbie bergabung bersama ya, dan mulai bertumbuh bersama teman-teman yang lain dalam ke arah Tuhan Yesus ya, dimana waktu itu kami sering setiap hari kami mengadakan doa ya, doa setiap kali jam 12 dan termasuk saudari Debbie terus hadir dengan setia berdoa, memuji, menyembah Tuhan setiap hari. Sekretariat kami waktu itu ya, dan seiring dengan itu terlibat juga bersama-sama kami dalam pelayanan-pelayanan ya, dipercayakan sebagai ada kalanya penerima tamu, jadi singers, dan pelayanan-pelayanan yang lain. Itulah yang terjadi selama beberapa lama ya, kami memuji Tuhan bersama dalam persekutuan ya, ibadah-ibadah bersama, pelayanan-pelayanan bersama juga keluar kota, penginjilan ya. Dan memang ketika ketemu saudari Debbie, memang betul-betul Debbie datang dengan keadaan yang memang waktu itu ya tidak ada apa-apa lah ya. Tidak ada apa-apa dari Poso karena ya mungkin karena dia udah ditolak oleh orang tuanya ketika menerima Yesus. Nah di situ tetapi puji Tuhan saya melihat, saya sebagai hamba Tuhan yang membimbing mereka, saya melihat ada suatu kerinduan, ada suatu penyerahan diri kepada Tuhan, walaupun ya dalam pelayanan kami juga betul-betul hanya berharap pada Tuhan ya, tidak ada sponsor, tapi dalam segala kegiatan pelayanan kami itu hanya betul-betul mengandalkan Tuhan dan Tuhan pelihara. Nah disitulah saya melihat saudari Debbie ini semakin bertumbuh, punya hati melayani, walaupun ya uang tidak ada ya, tapi Tuhan selalu memberi kecukupan kepada Debbie dan teman-teman dalam pelayanan bersama kami ya. Jadi saya melihat disitulah Debbie semakin bertumbuh dan memang
ada suara-suara Tuhan dari teman saya hamba Tuhan juga Ronald Mantiri yang sama-sama membimbing mereka. Ya ada suara Tuhan bahwa memang Debbie ini suatu saat akan dipakai oleh Tuhan ya. Tadi kami belum tahu ya sampai hari waktu itu, tetapi yang kami lihat dia dan teman-temannya ya, dan memang teman-temannya juga pada umumnya yang kami bimbing ini semuanya jadi hamba Tuhan ya. Ada yang sudah di Amerika, ada yang di Jakarta, ya itu. Walaupun mereka hanya berapa orang di satu tempat yang kecil, sekretariat kami yang sederhana, tetapi di situ saya melihat ada suatu kerinduan, ada suatu kepolosan dan ketulusan penyerahan diri kepada Tuhan, kepada saudari Debbie. Ya, sehingga kalau hari ini dia dipakai Tuhan ya, itu semuanya karena pemberian dirinya, pemberian hatinya kepada Tuhan, dan juga ya suatu pengorbanan yang panjang ya. Ya itu jadi tahun 96 itu ya sudah lama ya, sudah sekitar 24 tahun mungkin sampai hari ini ya. Tapi itu yang kami ingat ya, dia bertumbuh bersama kami di dalam pelayanan kami lewat doa, lewat pelayanan-pelayanan penginjilan, lewat kegiatan-kegiatan yang Tuhan sering percayakan kepada kami, belajar Alkitab bersama, tumbuh bersama, dan puji Tuhan, itu yang kami lihat bagaimana Tuhan berkarya melalui pelayanan kami, dan khususnya membawa Debbie semakin bertumbuh dan semakin komitmen untuk memberi diri kepada Tuhan untuk melayani sepenuh waktu. Pak Pendeta Frankie, tadi Bapak cerita bahwa ada nubuatan tentang masa depannya Bu Debbie. Boleh cerita lebih rinci nubuatan seperti apa, Pak? Ya, itu sebenarnya penglihatan dari teman saya Ronald Mantiri, ya. Ya, bahwa dia melihat suatu saat dalam kami sedang berjalan ya, bersama-sama dalam suatu pelayanan. Nah, memang kalau Pak Ronald dia lebih tahu apa pelayanan, dan dia melihat memang Debbie ini sepertinya ada suatu pernyataan khusus kepada dia untuk artinya dia seperti tersendiri, dan Tuhan akan bawa dia kepada suatu pelayanan yang lebih besar begitu ya. Mungkin Debbie lebih tahu itu karena waktu itu Pak Ronald yang ceritakan sama dia ya. Nah itu. Dan juga ada suatu nubuatan ketika Debbie ini sementara singers di satu acara yang kami buat, tiba-tiba hamba Tuhan yang sedang jadi pembicara waktu itu menghadap kepada teman-teman singers ini, termasuk kepada Debbie, bahwa dia hanya berkata bahwa tidak lama lagi kalian yang singers ini termasuk Debbie ini akan pergi keluar untuk dipakai Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah gitu. Wow, luar biasa. Nah, dan itu yang itu digenapi ya Pak? Oh puji Tuhan, semua nubuatan itu digenapi, khususnya kepada adik Debbie ya, saudari Debbie ya, itu digenapi, dan teman-temannya yang lain ya, ada yang sudah melayani di Amerika, ada yang di Balikpapan, di mana-mana ya, dan khususnya Debbie ini ya, dan itu memang sudah saya lihat memang ya ada beberapa nubuatan itu ya memang sudah. Ya itu saya melihat beberapa tahun kemudian sampai sekarang saya lihat menjadi kenyataan, memang jelas ya. Puji Tuhan ya. Nah, Pak Pendeta Frankie sebagai mentor tentu Bapak bangga ya, anak-anak didik Bapak menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan di berbagai tempat. Ya, nah sebagai seorang mentor, ada nggak pesan Bapak buat Bu Debbie siang hari ini? Silakan Pak. Apa pesan Pak? Pesan? Ya, pesan untuk untuk Bu Debbie. Iya, tentunya pesan saya tetaplah rendah hati, ya toh. Tetaplah rendah hati ketika Tuhan mulai
promosikan dengan pelayanan yang memberkati banyak orang dan tetaplah hidup sesuai dengan koridor atau keinginan-keinginan Bapa di surga, keinginan Tuhan. Ya, dan teruslah setia melayani yang dengan apa yang Tuhan percayakan. Sebab saya percaya kesuksesan itu adalah ketika kita benar-benar mentaati apa yang menjadi keinginan-keinginan Bapa di surga. Saya kira itu, dan sukses terus buat Saudari Debbie untuk memberkati banyak orang di Indonesia bahkan luar negeri. Itu saya kira menjadi pesan Pak. Baik. Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Frankie Tangkilisan dan Ibu Feni. Iya, puji Tuhan. Terima kasih. Saya ini fasilitator umum jaringan doa sekolah Pak di Palu. Oh, shalom Pak. Salam kenal. Saya kenal betul Bapak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya Pak. Pak Frankie, terima kasih untuk kisahnya tentang Ibu Debbie dan juga pesan buat Bu Debbie, dan maju terus Pak di dalam pelayanan. Salam untuk Ibu Feni dan juga semua teman-teman sepelayanan di Palu ya Pak? Iya, Palu Pak. Iya. Tuhan berkati Pak Frankie. Oke, terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Ya, shalom. God lovers, demikianlah wawancara kita dengan Bapak Pendeta Frankie Tangkilisan yang menjadi mentor dari Ibu Debbie selama di Palu. Dan saat ini kita segera terhubung dengan Mami Gerda, mama dari Ibu Debbie. Tadi Ibu Debbie cerita. Tadi Ibu Debbie sempat cerita bahwa ketika diusir dari rumah, disuruh memilih keluarga atau Yesus, Ibu Debbie tetap memilih Yesus. Tapi dia harus meninggalkan rumah dengan kesedihan yang amat sangat. Dan tentunya mama dari Bu Debbie juga sangat sedih melepas anaknya. Halo. Selamat siang, Mami Gerda. Selamat siang, Pak. Dengan Martin Areva di sini. Ya, Mami Gerda, bisa cerita bagaimana ketika Debbie harus memilih antara keluarga dengan Tuhan Yesus? Itu tentu situasi yang berat. Apakah Mami Gerda bisa cerita tentang keadaan itu? Jadi mulanya anak itu kan saya juga nggak sangka tuh Pak, karena dia punya hobi. Dia waktu masa dia gadis itu dia guru senam di kantor polisi di Polres, juga di kantor Telkom. Jadi selalu keluar dengan baju senam kan. Ya. Jadi cuma dia saya tahu kegiatannya itu, langsung dia mau masuk kuliah juga belum sempat masuk kuliah, tuh kegiatan itu tiap hari. Satu kali saya lihat masuk di kamarnya, apa ini anak ini baca-baca ini kan? Saya lihat ada 2 kitab suci. Nah, jadi saya bilang, apa ini anak ini baca-baca 2 kitab suci ini? Kalau papinya masuk, dia sembunyi di bawah bantal. Jadi saya, Dep, apa itu, Dep? Dia bilang, cuma ini mami kita baca-baca. Gitu dia bilang, gitu dah. Kitab sucinya apa itu, Mami Gerda? Alkitab dan Al-Quran? Injil sama Al-Quran, iya. Dua kitab itu. Iya. Jadi saya juga heran, tuh, Pak. Mereka hidup kan bersaudara 5 orang, tuh, Pak. Kita kan masing-masing sama papinya Debbie, masing-masing agama. Karena kita satu kantor dengan papinya Debbie. Jadi kita masih bisa bertahan agama saya. Tapi anak-anak semua harus ikut papinya. Kalau ada nggak bisa, kita harus ikut papinya semua. Jadi karena ada punya keyakinan berbeda, ini anak-anak semua nggak ada dibikin acara agama Kristen atau agama Islam dengan ada, karena saya juga nggak setuju sama bapaknya Debbie. Karena kita sama-sama pegawai itu Pak, jadi sama-sama angkat bagus dia lawan itu kan, lawan. Jadi satu kali karena saya masuk gereja terus saya dibilang gereja,
anak yang kakaknya Debbie jemput saya. Dan mami, so itu kok mami, karena kata mami mau kawin sama papi. Kalau mami nggak kawin sama papi, kita nggak jadi begini. Cuma ada apa ini? Terus ibu papi cari, Debbie nggak ada di rumah. Katanya Debbie masuk gereja. Papi marah banget itu. Papi bilang lebih dia biar dia masuk penjara asal dia bunuh sama Debbie, kata jangan bikin malu dia ke keluarga. Kan orang tuanya papinya Debbie kepala kantor agama. Orang tuanya papinya Debbie. Jadi dia bilang jadi anak-anak waktu anaknya bisa di gereja dia bilang begitu, kenapa kami begitu, papi kata kita nggak jadi begini, harus sana papi di rumah cari Debbie nggak ada, Debbie katanya ke gereja. Papi sana kata udah asa-asa parang, tunggu Debbie pulang. Papi udah bilang dia masuk penjara. Yang penting dia bunuh Debbie. Dia kata nggak menyesal. Dan kata Debbie bikin malu kata keluarga. Masuk Kristen dia bilang. Nah, jadi mulai saat itu kan saya nggak tahu juga dengan persoalan dari papinya ini. Saya selalu nggak perhatikan dia ada persoalan papinya. Tiap sore dia keluar dia pakai baju senam. Padahal dia ke gereja Betani waktu itu. Kita nggak sangka juga itu, tapinya juga nggak sangka. Nah, sekali waktu dia bilang mami, kita mau ngaku sama papi. Nah, aku apa dia? Karena teman-teman gereja hari Jumat kan, mereka puasa dan Debbie kata harus ngaku sama papi bahwa dia udah masuk Kristen. Aduh dia mana tahu papi itu keras banget. Aduh mami begitu dia mulai takut. Jadi anak ini memang dia sudah nekat sekali Pak. Dia bilang kata dia dibunuh papi, tetap dia pertahankan yang dia kan dijamah langsung dari Tuhan Yesus Pak. Waktu itu mungkin dia ada stres, dia punya stres apa kali kan nggak tahu dia punya pergaulan tuh Pak. Dia mau bunuh diri. Nah, di saat dia bunuh diri, dia bilang ke Tuhan, tapi tunjukkan Tuhan yang mana yang saya percaya sebelum saya mati bunuh diri. Nah di saat itu dia dijamah Tuhan langsung dia bilang. Langsung Tuhan jamah ya Tuhan tegur katanya dia Tuhan tegur kenapa kamu harus begitu jangan begitu. Jadi teman-temannya di gereja bilang deh kau harus ngaku sama papinya jangan katakan sembunyi-sembunyi. Jadi waktu yang aku sama papinya saya nggak tahu ini dia di dapur sama papinya berbantah. Tapi kita papi udah masuk gereja. Kenapa anak begitu? Kenapa katanya kau nggak sayang sama papi? Nah, dia memang anak disayang-sayang papi itu Pak dia. Kenapa kau gitu? Kau nggak ada papi? Papi malu kalau begitu. Tidak papi soalnya. Apa kau kira sudah benar kata jangan begitu? Dia bilang tidak soalnya dia bisa yakin dia yang tidak agama ini kata Tuhan yang mama dia. Anak Tuhan di mana? Kata Tuhan di mana? Jadi mereka dua hari orang tua dia sampai sujud kakinya dia papi sujud kok kaki dia jangan kau kata Kristen jangan sangat bergaul dengan orang Kristen papinya marah kan. Begitu 4 hari bergantian saya nggak tahu satu kali dia bilang papinya biar papi mau bikin apa sama saya tetap dia Kristen gitu. Satu kali dia ke gereja kita pulang ke sana di rumah dia nggak ada dari gereja papinya udah di depan pintu kamar dengan orang panjang ini Pak. Aduh jadi kita bilang begitu pokoknya saya tahu dia harus ada saat ini. Jadi saya bilang oh iya bagi saya tahu dia mana dia pergi saya jemput dia di gereja Pak. Karena mami tidak takut kalau mami harus mati hari ini kan mami tidak takut karena mami tahu mami Tuhan lebih berkuat daripada papi gitu sama dia gitu. Saya takut deh mami nggak takut kalau hari ini kita dua mau mati sama papi nggak apa-apa. Jangan dia nggak apa-apa deh tapi mami yakin Tuhan lebih berkuat daripada papi itu. Jadi waktu kita habis jambul Debbie masuk di kamar papinya dari pintu kamar tapi kita dengan saudara Yesus terus darah Yesus dia nggak berkutik di depan pintu kamar kita sehari semalam di dalam kamar dulu dia berdoa di depan pintu sana kita nggak bisa keluar nggak bisa makan. Dia jaga sama para anak tapi dia sudah nggak berkutik Pak cuma dia berdiam diri di situ dia. Kita sama dia malam-malaman duduk suruh doa kita dua kalau memang kita harus mati di tangannya papi mami nggak takut tapi kami tahu mati itu orang akan bela orang dua gitu bilang sama Debbie. Nah jadi besoknya papi langsung bilang sama saya kenapa kau tentu kau ini kata yang obsess sama dia
sampai dia kata udah begitu. Saya bilang saya nggak pernah bilang Debbie ini harus ikut saya, nggak pernah. Selama kita berumah tangga kita tak pernah sebut agama. Anak-anak mereka saya bilang harus ikut saya atau ikut sama dia, enggak, karena semua didikannya dia papinya itu semua. Dia bilang begini atau begini aja, daripada saya mau jadi kata biar saya masuk penjara, begini kau pilih antara Debbie atau saya, ya itu kau pilih aja. Jadi kita sebagai orang tuanya Debbie, aduh gimana deh, mami bingung deh, mami mau bilang pilih kau, mami nggak mungkin kan, papi kan masih banyak lebih saudara, ada 4 saudaramu itu, gimana? Aduh gimana deh? Hari-hari mereka berdua bertengkar di rumah, bertengkar terus. Saya papinya usir begini aja, pokoknya terserah mami. Jadi papinya bilang ke saya, jadi gini aja mam, pilih antara Debbie atau saya, pilih sama Debbie pada saya kita cerai. Begitu dia bilang. Ya saya bilang, gimana ya teman Debbie, gimana deh mami bingung ini deh, pasti teman berdoa ke Tuhan agar Tuhan kasih hikmah sama mami, gimana ya deh. Jadi begini jo mami, dia bilang keluar dari rumah. Kalau mami yang mau cerai, dia juga keluar dari rumah. Jadi saat itu dia keluar dari rumah. Jadi putus hubungan sama sekali daripada dia dia lebih, papinya bilang lebih keluar dari rumah. Mulai hari ini papi tak punya anak yang bernama Debbie, dunia akhirat dia bilang. Tapi nggak punya anak dunia akhirat yang bernama Debbie. Mulai itu Pak, tahun 95 itu Pak. Jadi kita hilang kontak sama Debbie. 8 tahun lamanya kita nggak pernah ketemu di Debbie itu. Karena waktu itu memang belum ada, iya, karena waktu itu belum ada HP kan Pak, 95 itu saya cuma telepon rumah, tapi papinya kunci teleponnya rumah, nggak bisa menerima, nggak bisa apa, begitu. 8 tahun saya nggak pernah telepon dia. Satu kali Pak memang saya berdoa ke Tuhan, kapan kasih Debbie sama dia, papi mau berbaikan Pak, cukup 8 tahun lama. Satu kali saya tugas ke Jakarta kan, kita Dharma Wanita, ada tugas ke Jakarta, ada rapat kerja Dharma Wanita. Waktu pisah rombongan, aku ke Solo sama Debbie di Solo. Jadi waktu mau pulang sudah rombongan sama teman-teman, waktu mau pulang saya telepon dari Solo. Saya nggak mau pulang karena saya selama ini belum pernah berangkat sendiri tuh Pak, naik pesawat belum pernah. Saya bilang papi saya takut pulang sendiri. Kalau setuju saya mau bawa Debbie teman saya pulang ke sana ke Poso. Lama dia jawab, kau nggak setuju saya bawa Debbie pulang sama Debbie. Aku udah mau pulang ke Sulawesi. Bilang begitu sama dia. Lama dia jawab. Lama saya berdoa terus. Lama jawabnya. Aja dia bilang, ya kalau daripada kau nggak mau pulang ke Sulawesi, ya boleh saya izinkan Debbie datang antar kau pulang. Jadi setelah 8 tahun nggak berusaha mendarat di sana. Saya lihat tadi papinya udah di bandara, malah di dekat tempatnya pesawat landing. Papinya dengan baju dinasnya udah di situ. Saya dia sana papi dia, baru saya nangis di pesawat, nangis. Kemudian papinya dia dibawa tangga pesawat. Peluk Debbie, sebut dia peluk selama 8 tahun pernah ketemu. Wow. Padahal dia sudah bilang aku gak punya anak, punya akhirat namanya Debbie. Dapat dia bikin malu aku bunuh dia. Tapi daripada aku bunuh kau, jadi mami pilih Debbie atau papi atau Debbie. Terserah mami karena aku 8 tahun saya nggak ada hubungan dengan Debbie. Kasihan dia anak perempuan, saya nggak tahu dia di mana, dia di mana. Cuma akhirnya saya dengar dia di Makassar, sekolah kita di Makassar. Saya dengar dia, akhirnya dia ke Solo, ada undangan gembalanya di Makassar, gembalanya ada halangan, diutuslah Debbie ke sana, ke Solo. Mulai itu Pak dia di Solo. Tapi yang saya heran dia Pak, itu dia membandingkan kitab suci Pak, saya sampai heran. Anak ini kenapa dia begini dia banding-bandingkan kitab suci, kalau batinnya masuk di kamar dia taruh di bawah bantal. Apa itu deh? Dengan tak usah mami berdiam-diam, mami yang papi tahu gitu.
Tapi saya heran dia, soalnya dia bilang kita di jamaah Tuhan langsung, Mami. Itulah kesaksian dari Mami Gerda, mama dari Ibu Debbie, tentang bagaimana ketika harus berpisah selama 8 tahun, dan kemudian ada waktu Mami Gerda ke Solo, dan kemudian bisa membawa Ibu Debbie kembali ke Palu dengan mengultimatum ayah dari Bu Debbie. Kalau saya nggak sama Debbie, saya nggak pulang ke Sulawesi. Wow, gantian rupanya ya. Dan puji Tuhan saat-saat terakhir Papa sakit di rumah sakit masih ada kesempatan yang luar biasa bersaksi dan melayani Papa ya di saat-saat terakhirnya. Bapak Ibu Saudara God Lovers yang menyaksikan siaran ini, kita sudah mendengarkan orang-orang yang mengasihi Ibu Debbie. Nah, kita sekarang kembali kepada Ibu Debbie. Setelah Anda memutuskan menjadi pengikut Kristus, tentu banyak hal yang Anda alami yang mungkin tidak seperti yang Anda harapkan. Apa yang membuat Anda tetap dalam jalan yang Anda pilih? Walaupun dijauhi oleh keluarga dan juga teman-teman dan saudara-saudara. Silakan Bu Debbie. Iya, jadi ya kayak yang seperti Mami saya tadi bilang ya Pak, mungkin perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu yang pertama. Ya, karena saya mengalami sendiri, makanya apapun tantangannya ya itu ya Rasul Paulus berkata, tidak ada satupun yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus, apakah itu aniaya, kelaparan, ketelanjangan. Dan puji Tuhan, memang dari awal saya tuh bertumbuh langsung dengan kitab suci, dengan firman Tuhan. Seperti yang saya tadi Mami ceritakan, saya sembunyiin Alkitab di bawah kolong tempat tidur, kadang saya baca di kamar mandi. Jadi karena ada ingin tahu yang ya begitu besar ya untuk ketika saya roh itu dijamah Tuhan, tidak terbendung, Pak. Saya yakin kerinduan yang saya miliki itu jauh daripada orang-orang Kristen pada umumnya ya. Saya baca Alkitab, dan waktu itu belum ada YouTube, belum ada Google. Benar-benar kita cari tahu firman Tuhan itu benar-benar dari Roh Kudus. Nggak ada handphone. Jadi ketika saya sudah terima Yesus itu pun, saya nggak boleh kemana-mana. Saya hanya benar-benar di rumah bertumbuh dengan Alkitab dan dengan secara sembunyi-sembunyi, dan memang Alkitab firman Tuhan berkata bahwa iman itu kan bertumbuh dari aniaya dan pembacaan kitab suci ya. Jadi saya terus bergaul dengan firman, tantangan demi tantangan saya lewati hanya karena firman lah yang memberikan saya kekuatan. Ya, firman, saya tidak tahu arah hidup ke depan mau bagaimana, di depan saya buntu, nggak ada ijazah di tangan. Tapi firman Tuhanlah yang benar-benar menjadi kekuatan kita, dan benar Yesus itu berkata, kita hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu saya benar-benar alami, Pak. Ya, Bu Debbie, bagaimana kisahnya sehingga Anda kemudian memutuskan untuk mengambil sekolah pendeta di Makassar? Ibu bisa cerita? Iya, jadi ceritanya itu, ini ada sangkutan dengan yang tadi Bapak Frankie soal nubuatan. Ya, itu kan Bapak tanya ya, jadi ada satu pendoa di situ, dia juga hamba Tuhan, namanya itu Pak Ronald Mantiri. Jadi itu kakak rohani kita selama ada di yayasan itu. Nah, saya itu pernah, saya yang benar-benar gencar mengejar dia berkata, Kak, saya bilang, Kak, kita kan banyak anak-anak muda nih di sini, ajarin soal Alkitab dong. Kan Kak Ronald itu dia sudah STH waktu itu, Pak. Jadi saya bilang, ajarin dong kita belajar Alkitab ya, walaupun nggak sekolah formal tapi kita punya kerinduan untuk tahu firman. Jadi dia bilang, oke, ya kita mulai nanti minggu-minggu depan lah kita mulai, kumpulin berapa yang mau. Jadi saya sudah semangat Pak waktu itu. Tiba-tiba udah mau mulai berapa hari dia tuh panggil saya. Dia bilang, Bu, dia bilang, Deb, saya mimpi
kemarin tuh saya mimpi, dia bilang, "Mimpi apa, Kak?" Jadi kita ini semua anggota yayasan ini, dia bilang, "Kita berjalan menyusuri airnya itu jernih sekali," katanya dia. Terus, eee, kita ingin cari tahu di mana sumber mata air ini. Akhirnya dia bilang, dia yang paling depan, saya di belakangnya dia, waktu kita di dalam perjalanan itu. Hmm. Singkat cerita, ditemukanlah mata airnya, Pak. Itu jernih sekali, tapi ketika dia menoleh ke belakang, dia bilang dia tuh kaget, karena dia melihat saya kok nggak ada di situ. Hmm. Nah, semua ada tapi saya hilang dari barisan itu. Terus dia bertanya sama Tuhan, dia bilang, "Tuhan, itu kan yang paling rindu, kan air itu berbicara firman. Ya, Hmm. sumber mata air itu bicara tentang sumber firman, cari, kebenaran itu. Kok ketika kita semua sudah dapat, malah Debbie itu tidak ada?" Dia bilang, "Saya dengar jelas itu Tuhan berkata kepada dia, katanya Tuhan bilang, 'Kamu tidak usah mengajari Debbie, karena tanganku sendiri yang akan mengajar dia. Dan Hmm. aku yang akan membawa dia ke tempat yang aku yang punya rencana atas hidup dia," dia bilang. Jadi waktu dia sampein itu saya sempat takut juga, Pak. Saya bilang, "Aduh aduh kok menakutkan ya?" Maksudnya Tuhan sendiri yang akan mengajari dan membawa saya ke dalam rencananya itu udah nggak terpikir. Akhirnya tuh bulan depannya, ya saya tahu ada satu sekolah Alkitab di Makassar, untuk anak-anak yang tidak mampu, sebenarnya sekolah misi sih, Pak, ya, bukan yang dapat gelar gitu. Jadi saya ke Hmm. sana, ya saya belajar di sana, setelah itu, waktu itu pendeta saya diundang khotbah di Solo, tapi dia nggak bisa, dia suruh saya wakilin, gantiin. Nah, itu awal Hmm. ceritanya saya ke Solo waktu itu dan bertemu dengan suami saya terganteng di Solo. Iya. Dan waktu Ya. saya mau menikah juga, saya sempat telepon ke rumah, ketemu papi saya, kebetulan dia yang angkat. Saya bilang, "Sebenci apapun, Pap," saya telepon, "Pap, ini saya Debbie anaknya papi." Dia bilang, "Debbie siapa?" Saya bilang, Hmm. "Debbie Basir." Dia bilang, "Oh, maaf ya, dulu saya punya anak nama Debbie tapi udah mati. Sampai di akhirat juga saya sudah tidak akan ketemu, jadi tolong ya dia mau dikubur, dia mau menikah, mau apa, jangan lagi hubungin ke sini, karena kita sudah tidak ada hubungan," dia bilang, "sampai di akhirat." Tapi saya Hmm. tetap bilang, "Saya tahu jauh dalam lubuk hatinya papi pasti melepaskan berkat, saya hanya mau minta berkat, doa restu, saya mau menikah dengan orang Solo." Jadi cuman Hmm. gitu aja, Pak, udah tidak ada apa-apa lagi, yang penting saya sudah pemberitahuan. Putus Gitu. komunikasi, nggak ada. Bener-bener nggak ada, waktu itu kan juga belum ada handphone, jadi cuman saya yang kadang telepon, mami pun juga nggak berani angkat telepon kalau ada papi. Hmm. Bener-bener, Iya. wah iya, bener-bener berbahaya kalau tahu itu saya yang telepon. Nggak Hmm. boleh. Nah, iya. Waktu Ibu berkhotbah di Solo mewakili gembala, lalu apakah Ibu kembali lagi ke Makassar atau Iya, Ibu waktu itu saya tetap? balik lagi, setelah itu diundang lagi dan diminta menetap di Solo, bantu pelayanan di Hmm. sana. Oh, itulah keputusan Iya, hijrah Solo hijrah, ya. iya, ke Solo. Lalu bertemu orang paling ganteng di Solo. Iya. Oke, sekarang kita bicara mengenai keluarga. Ibu Iya. Debbie, suami Anda berasal dari Jawa Tengah. Bagaimana kisahnya sehingga Anda yang berasal dari Sulawesi Tengah bisa ketemu dengan suami dan cocok gitu loh. Wah, Ini kalau kan ini beda panjang, Pak. Kalau ini pembahasannya panjang, kayaknya nanti di episode selanjutnya aja, Pak. gitu ya, yang kedua ya. Tanggung soalnya, tanggung lah. Nah, Iya, tapi iya, tapi saya tuh melihat ya, Pak, dari semua perjalanan memang ya dengan tema kita hari ini, berjalan dalam rencana Tuhan, ya, memang tidak mudah ketika kita itu saya tidak pernah menyangka saya bisa ada di tempat seperti sekarang ini loh, Pak.
Jadi menjalani proses bertahun-tahun seperti yang tadi Mami saya bilang, 8 tahun benar-benar kehilangan hubungan, tidak ada, dan sekarang saya bisa sambil tertawa menceritakan kisah itu, tapi ketika saya ada di kos-kosan yang kadang tidak makan karena benar-benar nggak punya uang, ya, dan bagaimana saya harus diproses, ya, ikut cuci baju anak-anak kos, saya masak, nyapu, ngepel, itu hal-hal yang tidak pernah saya lakukan di rumah, ya, karena di rumah saya ada pembantu, tapi ya menjalani proses itu semua. Tapi saya ingat banget ketika tahun, 96 itu saya ada di Palu, saya berdoa di kos-kosan pada waktu itu. Saya mau cari kerja, ya, maksudnya saya bilang, "Mau sampai kapan saya begini? Makan aja nggak punya uang, harus berharap-harap ada yang ngasih, ya sampai kapan Tuhan?" Jadi saya waktu itu berdoa cari kerja apa aja pokoknya yang saya bisa kerja. Dan saya berdoa di situ, ya, tapi Tuhan itu, ya, menetapkan saya, Dia berkata di dalam doa puasa itu, karena ada teman saya yang nawarin saya untuk kerja di tempatnya. Ketika saya berdoa puasa, saya berdoa, ya dapat peneguhan dari Tuhan itu, Tuhan tidak mengizinkan saya itu pada waktu itu ambil pekerjaan itu. Tuhan bilang, "Kamu bergumul, aku sedang mempersiapkan kamu." Saya dapat penglihatan, Pak, waktu itu saya berdiri di satu panggung, di mimbar, di bawah itu ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang sedang menangis. Dan Tuhan itu bilang sama saya, "Kamu lihat ada begitu banyak orang yang sedang menanti kasih-Ku, dan Aku akan mengutus kamu untuk pergi kepada mereka untuk memberitakan kasih itu." Ketika saya dapat penglihatan itu, saya berdiri di mimbar yang di luar itu ada puluhan ribu orang. Saya benar-benar takjub, tapi ketika buka mata saya harus berhadapan dengan pakaian kotor. Rasanya penglihatan itu sesuatu yang muluk-muluk ketika ada dalam hadirat Tuhan, tapi saya tahu Tuhan itu Tuhan yang hidup. Tapi masalahnya manusia itu ingin rencana Tuhan itu tergenapi itu 1, 2 hari. Mereka tuh mau ketika kita doa sekarang, besok digenapi. Ternyata Pak, untuk mencapai dan sekarang ini Pak, di posisi ini saya merasa apa yang dulu Tuhan ucapkan itu tergenapi. Sekarang saya melihat mesbah doa setiap malam itu 1 jam pertama tayang yang nonton 25.000, besoknya 60.000, dan itu 60.000 channel YouTube, 1 channel tuh yang nonton bisa 5 sampai 10 orang. Karena ada ibu-ibu di satu desa, dia share foto ke saya, mereka nonton bareng-bareng ibu-ibu satu RT, Pak, mesbah doa. Perlu menunggu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, bukan waktu kita. Jadi kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh, buanglah semua konsep-konsep manusia kita, buanglah semua konsep-konsep pikiran kita, tapi taruh pada firman Tuhan, berjalan menggenapi rencana Tuhan. Berarti kalau tahun 95 sekarang tadi 24, hampir 25 tahun. Dan saya baru benar-benar bisa bilang sekarang saya melihat Tuhan menggenapi semua yang dulu pernah Tuhan janjikan itu dengan air mata, ya. Saya ingat masa-masa itu seperti yang tadi Mami saya saksikan. Iya, kalau sekarang mungkin dia bisa bercerita, tapi kalau ingat kembali waktu itu, Pak, benar-benar di dalam rumah itu sudah kayak di neraka rasanya. Setiap hari itu ada perdebatan, ada pertengkaran soal iman, soal kenapa saya harus percaya, kenapa itu tiap hari saya dimaki-maki, bahkan jadi sumber perpecahan dalam keluarga. Kalau ingat itu benar-benar, tapi saya cuma melihat hari ini bahwa semua harga yang kita bayar untuk mengikut Tuhan tuh tidak ada yang sia-sia. Tuhan tuh pasti menggenapi rencananya dalam hidup kita, asal kita mau taat. Apalagi bicara soal keluarga, saya benar-benar berbahagia dalam pernikahan hari-hari ini. Ya, tapi mungkin kita bisa nanti sambung di episode yang selanjutnya, Pak. Iya, Ibu Debbie cerita tentang proses pembentukan yang luar biasa. Ya, ibarat batu berlian yang diasah sedemikian rupa, sedemikian lama oleh Sang Pencipta, sampai
batu itu menjadi indah dan berkilau dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan hari ini kita mengenal Ibu Debbie yang Tuhan pakai dengan mesbah doanya setiap malam. Istri saya seringkali mendengarkan acara Bu Debbie, apalagi ketika dia bersaksi kepada saya waktu istri saya kena COVID. Saya 12 hari dirawat di rumah sakit dan istri saya terbaring di rumah. Kami kan sama-sama kena COVID, cuma saya ini menderita komorbid. Saya punya penyakit bawaan, jadi saya lebih parah. Saya harus dirawat di rumah sakit. Istri saya itu di rumah, ya, isolasi mandiri. Nah, selama 12 hari itu dia bilang, saya tiap hari, tiap malam dengerin acara Bu Debbie, dan itulah yang menguatkan. Jadi bukan kata orang, tapi itu pengalaman istri saya. Nah, Bu Debbie, bisa cerita sedikit tentang anak-anak. Berapa anak yang Anda miliki hari ini, dan apa kegiatan mereka sekarang? Iya, kita menikah itu saya dengan suami menikah tahun 2001. Di Solo 2001 kita menikah dan ya dikarunia 3 orang putri dari pernikahan kami ya. Ini yang gede Angie, Karen, Dea, dan mereka bertiga ini sekarang yang ikut melayani di mesbah doa jadi singers Pak, yang nyanyi. Jadi benar-benar kita sekeluarga. Yang gede ini Angie sudah kuliah sekarang di Atma, dan yang nomor 2 ini SMA kelas 3, yang nomor 3 di tengah itu SMP kelas 3. Jadi Tuhan ya, mereka bertiga sekarang juga terlibat sama-sama di acara mesbah doa khususnya untuk sama-sama ikut melayani Tuhan. Jadi di rumah itu suamilah yang paling ganteng ya, nggak ada saingan. Suami yang paling ganteng di Solo, dan di rumah sini juga dia yang terganteng. Iya. Nah, Debbie, sekarang ini kita melihat begitu banyak rumah tangga Kristen yang hancur karena adanya orang ketiga, baik wanita maupun pria. Apa sebenarnya yang terjadi dan apa pendapat Anda mengenai hal ini? Iya, dalam pelayanan saya Pak, bayangkan ya, di HP saya ini sudah ada kurang lebih 3.000 WA konseling yang masuk. Dan setiap hari itu saya harus melayani, dan memang yang terbanyak itu adalah persoalan rumah tangga, perselingkuhan, dan menuju ke perceraian. Ya, kita sedih ya melihat ya Pak, dalam kalangan orang Kristen sendiri ternyata ini menjadi PR gereja, ya makanya saya bilang ini menjadi PR gereja. Kenapa? Karena banyak orang Kristen ketika menikah itu mereka tidak berdoa. Ketika mereka mencari pasangan hidup, mereka tidak berdoa, ya. Kalau bagi saya secara pribadi, pernikahan itu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Tetapi banyak sekarang orang tuh menikah hanya karena keinginan daging. Tidak dilandasi oleh pengetahuan firman yang benar, ya, tidak ada apa ya, jadi orang Kristen sekarang aja makanya ada yang tanya saya, "Bu, Ibu terima konseling pranikah nggak?" Saya bilang, "Loh kan kamu punya gereja, gerejanya di mana?" "Nggak mau Bu, gereja saya kelamaan Bu, 6 bulan Bu." Saya bilang, "Kalau mau sama saya boleh, tapi 2 tahun." Konseling pranikahnya. Soalnya orang sekarang itu keburu-buru kepengen nikah, tapi tidak mengerti firman, tidak mengerti kebenaran, dan mereka memasuki pernikahan dengan konsep yang salah, Pak, ya. Mereka itu menikah untuk berbahagia. Saya selalu tuh berkata ya, jangan pernah menikah untuk berbahagia. Kenapa? Karena konsep bahagia kita dengan konsep bahagianya Tuhan itu beda. Ketika kita memasuki pernikahan dengan konsep bahagia film drama Korea, maka terjadilah banyak pertengkaran. Tetapi ketika kita padahal kan Alkitab bilang, berbahagialah kamu jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, karena kamu tahu bahwa imanmu itu sedang dimurnikan oleh Tuhan dari pencobaan. Tetapi orang Kristen nggak ngerti. Mereka tidak mengenal firman yang benar, akhirnya goncang, Pak. Jadi terjadilah seperti itu. Nah,
Ini merupakan nasihat buat pasangan Pak Supri yang menyaksikan talk show ini. Nah, kita hampir masuk pada akhir daripada perjumpaan kita hari ini. Tapi satu hal yang penting kita ingin bertanya kepada Ibu Debbie, bahwa Ibu Debbie sebelum pandemi sudah masuk dalam pelayanan di sosial media, khususnya di platform YouTube. Nah, bisa Anda cerita bagaimana Anda memulai hal ini? Iya, jadi saya bersyukur ya itu semua karena tuntunan Tuhan. Dari dulu saya tuh berdoa terus, saya ingin klik dengan rencana Tuhan di dalam pelayanan saya, Pak. Jadi saya merasa saya itu full jadwal khotbah saya, setiap hari hampir ada jadwal, apalagi hari Minggu itu pasti sudah full. Tapi saya merasa saya belum menemukan sesuatu yang klik, ya dengan pelayan saya itu dengan Tuhan. Jadi saya berdoa terus, "Tuhan, ya apa ya yang Tuhan mau untuk saya? Saya ingin melakukan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan, bukan apa yang saya mau." Lalu kira-kira tahun, 2000 pokoknya itu 2 tahun lalu kayaknya. 2 tahun lalu itu saya sudah membuat akun YouTube, Hmm. tapi tidak aktif ya, tidak aktif karena dulu ya cuma yang penting punya aja, ya punya, tapi waktu tahun-tahun lalu itu benar-benar Tuhan itu mendesak saya untuk ya segera bikin ya channel YouTube, segera beritakan Injil pertama itu jadi saya dapatnya itu beritakan Injil di media. Lalu saya tuh bilang sama suami saya, "Say, Tuhan itu menaruh di hati saya untuk saya ini memberitakan Injil di media, maksudnya tuh apa ya?" Terus suami saya tuh bilang, "Berarti TV dong, kalau media itu TV." Ya, tapi di mana sekarang mau mau pelayanan di TV mana dia pikir begitu. Lalu saya coba tanya-tanya Pak ke teman-teman ada yang kerja di TV swasta, saya tanya kalau kita mau pelayanan di TV itu gimana ya caranya? Dia bilang, "Oh ibu syuting minimal ada 10 episode, nanti syutingnya di studio kita aja supaya sesuai standar untuk tayangan di TV. Berapa bayarnya? 1 episode 6 juta, berarti kalau 10 episode itu 60 juta." Saya bilang, "Aduh mahal ya, kayaknya enggak deh." Tapi saya terus bawa Pak di dalam doa, "Tuhan saya mau bergerak di yang Tuhan mau, tapi bagaimana caranya? Tuhan tunjukin dong jalannya." Satu kali saya diundang pelayanan di Bali, waktu itu saya ngajak mami saya, lalu kita ada ketemuan satu orang di salah satu restoran, dan di situ saya lihat Pak ada mereka lagi syuting-syuting di restoran itu. Hmm. Kebetulan, produsernya duduk di samping meja saya. Jadi saya tanya, "Pak, ini lagi syuting buat apa ya?" Dia bilang, "Oh, ini buat acara TV, Bu." "Di mana?" "Di YouTube." Terus saya, "Oh, bisa emang bikin TV di YouTube?" Lalu dia bilang, "Loh, Ibu nggak tahu sekarang artis-artis semua sudah beralih ke YouTube, ya, terus YouTube itu lintas budaya, lintas agama, lintas benua, lintas ini." Ya akhirnya saya, "Oh, berarti saya bisa ya." Jadi saya exciting banget seperti menemukan jalan yang Tuhan tunjuk. Jadi saya bilang, "Wah, berarti saya juga bisa ya." Ya itu produsernya liatin saya dengan muka yang agak-agak gimana gitu ya, dia bilang, "Ya semua juga orang bisa, Ibu punya konten apa?" Hmm. Lalu karena dia lagi buka-buka YouTube di samping saya iseng aja, "Pak, coba ketik nama saya di YouTube." Kan ada orang-orang yang sudah angkat-angkat khotbah saya kan, Pak. Hmm. Dia klik, dia bilang, "Loh, oh ini Ibu pendeta ya?" "Heeh." "Ini ada yang nonton, Ibu sampai 100.000 loh." Hmm. Terus saya tanya, "Berarti saya boleh nih boleh banget, berarti Ibu tuh sudah punya nama di YouTube," dia bilang. Nah, Hmm. akhirnya dari situ
Saya mulai tanya-tanya sama dia, "Pak, berarti kalau kita bikin tuh pakai apa? Kameranya harus bagus nggak?" Waktu itu dia bilang, "Ibu, kalau Ibu pakai iPhone itu sudah standar sih untuk syuting di YouTube, udah bisa, udah bagus." Jadi saya tuh pulang, saya bersemangat sekali ngomong ke suami, "Say, ayo kita, bikin YouTube, Say, gini-gini." Suami saya ya seperti biasa, "Apalagi ya ini?" Karena dia waktu itu lagi sibuk pelayanan di satu gereja, Pak, sebagai koordinator. Dan Hmm. ketika saya itu mendorong dia untuk YouTube, dia tidak serius karena dia masih ada tanggung jawab pelayanan. Tapi Tuhan itu ajaib, Pak, ketika Tuhan mau kita bergerak di YouTube, Tuhan izinkan, akhirnya dia stop dari pelayanan itu dan akhirnya dia harus benar-benar konsen di YouTube karena udah nggak ada lagi yang harus dia lakukan. Jadi Hmm. tahun lalu itu pertengahan itu kita udah mulai konsen di YouTube, Pak. Saya nggak tahu ya, maksudnya 2 tahun 2019 ya, 2019 tuh kita udah konsen di YouTube sebelum pandemi. Saya Hmm. kaget ketika pandemi itu terjadi dan gereja tidak bisa lagi beribadah dan saya tuh bersyukur, Pak, ketika saya mulai di YouTube itu, saya pelayanan di mana-mana aja, saya selalu ngomong ke gembalanya, "Pak, bikin YouTube, Pak, tayangkan khotbah-khotbah di YouTube, Pak." Ya, saya selalu bilang begitu, Pak. Begitu Maret itu, ketika Maret itu subscriber saya baru sekitar 50 ribuan, ya. Dan sekarang 336.000 Hmm. sekarang hari ini. Satu Wow. hari cuma 1.000, Pak. Sehari 1.000, sehari 1.000, sehari 1.000. Jadi ya padahal katanya ada sih kata orang di YouTube, itu kalau subscriber nambah sebulan 1.000 pasti hacker katanya. Tapi saya nggak tahu siapa yang hackerin tuh, 1 hari 1.000. Jadi semua karena anugerah Tuhan benar-benar dan bukan hanya itu yang membahagiakan saya. Satu kali ada seorang jemaat menelpon saya, dia subscriber di YouTube, dia bilang, "Ibu, saya melihat bagaimana Tuhan luar biasa memakai Ibu." Dan dia bilang, "Ibu sadari nggak, apa yang pernah Yesus ucapkan kepada murid-muridnya sekarang terjadi lewat Ibu." Saya bilang, "Apa?" Ya, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Satu kali kamu akan melakukan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan." Wah, saya syok waktu itu, saya bilang, "Wih, jangan ngomong gitu loh, saya ini nggak ada apa-apanya, masa disama-samain sama apa yang Tuhan Yesus lakukan." Dia bilang, "Enggak, Bu, dulu Tuhan Yesus berkhotbah hanya di depan beberapa orang, tapi sekarang Ibu setiap malam berkhotbah itu di depan puluhan ribu. Bahkan khotbah saya, Pak, ada yang sudah ditonton sampai 1, berapa juta. Dan Wow. saya cuma melihat bagaimana Tuhan dan luar biasanya saat itu saat ini saya banyak melayani orang-orang yang bertobat. Hmm. Dari pelakor bertobat, homoseksual, lesbian, itu sekarang saya melayani mereka. Mereka merasa terberkati dan tersentuh lewat khotbah-khotbah saya dan mereka mau menyerahkan hidup untuk Tuhan. Dan apa yang dulu nubuatan, apa yang dulu penglihatan orang-orang yang menangis itu sekarang Tuhan menggenapi dan berjalan dalam rencana Tuhan, itulah yang terbaik. Iya, luar biasa apa yang dialami oleh Ibu Debbie, dibentuk oleh Tuhan dalam waktu yang tidak sedikit, tetapi ketika Ibu Debbie menunjukkan ketaatan, setelah diselamatkan, dibentuk oleh tangan Sang Penjunan, dipakai menjadi perabotan yang mulia di baitnya, dan hari ini kita menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan Ibu Debbie dan keluarga. God lovers, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Debbie Basir Sabtu depan, tanggal 20 Maret, jam 1 siang. Terima kasih kepada Ibu Debbie yang sudah berkenan hadir hari ini, menyampaikan kesaksian dan kisah hidupnya kepada kita semua. Terima kasih kepada God lovers yang dengan setia menonton Diaspora TV Talk Show. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.